Masih bersama kami pemirsa dan dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Pak, dari tadi beberapa kali Bapak sampaikan bahwa pemetaan lalu lintas yang macet dan lain sebagainya, salah satunya disupport juga dengan adanya Mandala Quick Response. Dan kita lihat di kanan kita ini pemirsa ya, sebuah layar Mandala Quick Response dan ada mobil ini seperti Google Maps ya kalau kita lihat ya. Ini sebenarnya apa Pak Mandala Quick Response ini Pak sebenarnya Pak? Mandala Quick Response ini tentu dari beberapa penggalan kalimat ada Mandala. Mandala itu singkatan, membangun kesadaran berbudaya lalu lintas. Yuk masyarakat Jakarta, yuk siapa saja yang beraktivitas di Jakarta, kita punya budaya sedikit lah. Orang dulu mengatakan kalau ingin melihat karakteristik masyarakat suatu daerah, lihatlah bagaimana lalu lintasnya. Karena dari pergerakan lalu lintas, kita dengan mudah kok bisa melihat tipikal sifat seseorang. Oh, dia bawa ugal-ugalan, dia nggak sabar, dia semeraut. Kan kelihatan, oh orangnya seperti ini. Kalau mau lihat masyarakat Jakarta, dengan masyarakat Jakarta, lihatlah bagaimana lalu lintas kesehariannya. Berarti ini salah satu gambaran lalu lintas keseharian yang bisa dipantau? Ya, aktivitas dari sini. Kita juga dari pantauan ini, tampilan ini memantau seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Termasuk di dalamnya ada Metro Tangerang, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, kemudian Depok, sampai dengan Bekasi. Saat ini di aplikasi ini tergabung sebanyak 4.478 kamera. Di mana dari sini kita bisa memantau aktivitas Jakarta, daerah-daerah mana sih yang padat, daerah mana sih yang macet. Nah, kalau merah ini tandanya tentu ini lalu lintasnya sedang ramai. Kalau hijau ini cukup mengalir, ataupun landai, kuning ini hampir padat. Apakah di yang warna merah macet itu bisa dilihat situasi aslinya Pak? Bisa, kita bisa lihat langsung kondisi jalan seperti apa. Ini kalau kita lihat jalur utama ya, ini jalur utama saat ini boleh dikatakan ini hampir relatif landai ya, ataupun mengalir. Saat ini yang terpantau ini wilayah, kalau kita lihat ini Semanggi, ya ini Semanggi, ini arah Bundaran Senayan, ini kita lihat cukup rame lah. Kita lihat benar atau tidaknya, kita bisa lihat langsung real time. Kondisinya seperti ini, ini agak merah ya. Kalau yang agak merah kita bisa lihat, oh kondisinya seperti ini. Wow. Ya, ini kita bisa lihat langsung. Gambar real time-nya ya Pak ya, situasi di sana. Ya, ini kondisi Jalan Sudirman dari arah Semanggi ke kondisinya seperti ini. Dan ini ketika seperti ini, mohon maaf Pak dipotong. Ketika kondisi seperti ini, Bapak bisa langsung perintahkan petugas apa yang terjadi dan juga tindak lanjutnya? Nah, itulah yang kita lakukan dari aplikasi ini. Kita melihat begitu ada sumbatan ataupun ada perlambatan, kita ada apa sih di depannya? Nah, bahasa kita urai dari kepalanya. Jadi dari sini, dari tampilan ini, kita bisa melihat, ini kan terlihat di sini. Oh, hanya kepalanya ini hanya ada di kisaran sekitar Menpan misalnya. Oh, di sini sedang ada sumbatan. Kita lihat juga di sini ada apa sih? Oh, ini seperti di Bundaran Senayan. Oh, ini hanya antrian traffic light. Oh, antrian traffic light berarti memang masyarakat ya sudah, itu berarti antrian traffic light. Tapi kalau ada pada suatu ruas jalan tertentu yang misalnya panjang, nah kalau di sini biasanya terjadi kepadatan ya di wilayah Jalan Jenderal Sudirman ini yang dari arah Semanggi ke Senayan. Ini kalau terjadi kepadatan biasanya, nah ini supaya dimaklumi juga oleh masyarakat, biasanya keluar masuk kendaraan yang dari perkantoran yang biasanya dibantu oleh para security, di stop dulu, keluarkan yang dari dalam dari kantor keluar, sehingga yang lain ikut menyumbat itu. Jadi bukan ada kepadatan lain seperti mungkin ada kecelakaan. Kalau memang kecelakaan itu beda. Nah, kalau misalnya di sini memang padat sekali, di sini kan banyak perkantoran-perkantoran, kemudian juga yang akses keluar masuk dari kawasan ini SCBD nih. Nah, ini kawasan SCBD. Ada beberapa ruasan-ruasan yang keluar masuk. Itu juga membuat perlambatan pergerakan ataupun ruas arus lalu lintas. Nah, ini dari sini kita bisa melakukan berbagai upaya-upaya rekayasa, termasuk bahasanya ini juga yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bahasa di kita memanualkan
traffic light. Jadi kalau masyarakat jangan terheran-heran nanti kok sudah lampu hijau, tapi kok polisi nyetop nih. Nah, jangan buru-buru klakson-klakson. Nanti yang sebelah-sebelah ikutan stres, ikutan dengan klakson. Itu sedang dimanualkan. Ya, artinya sedang dimanualkan diskresi kepolisian. Jadi kalau sudah polisi petugas kami berdiri di tengah, maka dia boleh berhak untuk melakukan sebuah diskresi mana dulu nih yang mau ditarik. Kita melihat dari sebuah simpangan, contoh misalnya di salah satu seperti ini misalnya, saya umpamakan ini di Jalan Asia Afrika. Nah, kita lihat Jalan Asia Afrika. Ini kan traffic light nih Pak ya? Ini kan traffic light nih. Kita lihat nanti dari mana yang terpanjang. Oh, yang ekornya terpanjang itu dari arah lapangan tembak. Oh, yang panjangnya dari arah mall misalnya. Atau yang panjangnya dari arah jalan pintu 1 GBK misalnya. Nah, ini ada traffic light nih. Maka petugas yang berdiri di depan atau di tengah nanti akan memanualkan mana dulu. Jadi masyarakat kalau misalnya ada petugas di tengah jalan, jangan buru-buru, tidak sabar, klakson-klakson kan biasa terjadi tanti-tanti. Itu sedang dilakukan, ya sedang dilakukan upaya pencairan. Ini yang banyak kita lakukan. Ini salah satu contohnya seperti ini. Dan menarik juga Pak, di Mandala Quick Response ini tadi Bapak ini juga ada seperti petugas kami yang standby. Oke. Kelihatan di situ ya. Nah, ini karena misalnya memang lalu lintas lagi normal seperti biasa, traffic normal, petugasnya standby. Kemudian juga yang biasa terjadi kita lihat di Jalan Sudirman arah ke HI misalnya. Nah, ini lagi panjang nih. Ada apa sih panjangnya? Kita lihat kok sampai di sini. Kira-kira di depan sini ada apa sih? Ini kan merah nih. Merah. Kemudian di sini kuning, ini merah lagi. Ada apa di situ? Nah, kita lihat ada permasalahan apa di sana. Oh, di sini biasanya ini penyeberangan di Jalan Teluk Betung. Nah, jadi yang arus lalu lintas dari arah Semanggi mau ke HI, kok di sini ngekor? Rupanya di sini ada penyeberangan karena masyarakat pencet tombol merah berhenti semuanya. Nah, ini aktivitas lalu lintas ini. Jadi masyarakat juga dibutuhkan kesabaran ya untuk bisa kita urai. Wah, ini karena ini juga lintasan-lintasan jalan protokol ini. Ya. Yang banyak yang tadi kami sampaikan, lintasan tamu-tamu negara, kepala negara yang ya memang diatur dalam undang-undang, dia mendapatkan prioritas. Ini kalau real time kayak gini, ada yang muter balik melanggar lalu lintas, ketahuan ini Pak. Itu termasuk yang kita jadikan titik potensi pelanggaran. Oke. Oh, iya. Kalau ada petugas, alhamdulillah tertib. Oke. Kalau ada petugas. Nah, ini yang coba kita bangun. Gimana caranya? Ada nggak ada petugas? Tetap tertib. Karena harus untuk kepentingan kita bersama. Nah, ini contohnya kan. Nah, itu dia. Aduh, pas banget lagi. Ya, itu mungkin lagi hilaf Pak. Ini lagi hilaf itu. Ya hilaf boleh, tapi sekali-sekali aja. Jangan sering-seringan hilaf. Pak, yang juga menarik selain mengurai kemacetan seperti yang Bapak tunjukkan ini Pak, ternyata juga bisa memantau jumlah ambulans, jumlah ini ya kendaraan-kendaraan di sini juga ya Pak ya. Ini kita ini yang baru bergabung dengan kami di sini ada sebanyak 40 ambulan. Ya, 40 ambulan yang kita bisa pantau. Ini yang merah putih ini ambulan. Ya, merah putih ini ambulan, sebaran ambulan. Jadi salah satu titik atau salah satu potensi kepadatan itu manakala ada permasalahan misalnya kecelakaan tapi terlambat melakukan pertolongan. Ya, ambulannya kan ikut-ikutan kena macet. Nah, dari sinilah kita bisa tahu mana ambulan yang terdekat yang bisa kita hubungi. Bukan hanya terdekat, kita juga bisa memantau ambulan yang sedang beroperasi ataupun on duty ataupun tidak. Nah, ini. Ya, ini tampilan ambulan-ambulan. Yang 0 km itu lagi stop Pak ya, lagi parkir ya? Ini yang standby, tapi ini bergerak.
Ini on duty juga sedang standby. On duty tapi tidak bergerak. Ini kelihatan. Ada apa aja Pak berarti Pak? Ambulans. Ambulan, nah kemudian kendaraan petugas. Kendaraan petugas juga ya Pak ya? Nah ini kendaraan petugas, ya kendaraan kami yang sedang berjalan. Kita bisa melihat langsung kendaraan-kendaraan Ini kami. video apa nih Pak? Ini dashcam. Dari dashcam mobilnya, Iya. kameranya kerekam di sini. Betul. Wah. Ini kita lihat anggota kami yang sedang bergerak. Ini kecepatannya bisa kita pantau. Wah, Nah ini. wah ini jadi ketahuan nih yang tugas apa nggak tugas ya Pak ya? Misalnya kami lihat anggota nih ada sebaran mobil kami. Ini di sini padat nih. Dan saya sudah di lapangan dan misalnya di HT. Kamu di mana? Saya di lapangan dan posisimu salah. Coba kok geser lagi ke ruas jalan di depannya. Nah, kita bisa lihat terdekat. Ini situasi kendaraan kami termasuk, ya mohon maaf, yang dulu mungkin ada oknum-oknum anggota yang nakal-nakal, ya Tuan, ini terpantau sekarang. Dia terekam, terpantau aktivitas kesehariannya apa sih yang dilakukan, dia ada di mana itu terpantau. Ini sebagai bentuk waskat kami ya, pengawasan melekat kami kepada personel-personel di lapangan. Tentu harapannya polisi yang semakin profesional, yang tentunya zero penyimpangan, zero pelanggaran. Nah, ini yang pergerakan yang seperti kita lihat. Ini Ada lagi yang lain Pak? termasuk wilayah-wilayah. Nah, dari sinilah kita bisa melihat sebaran petugas kami ada di mana. Itu mobil patroli, mobil dashcam. Ya, ini di sebaran personilnya, sebaran kendaraannya termasuk pantau. Nah, ini yang hijau ini kamera-kamera dari Jasa Marga. Ini hanya berada di jalan tol. Yang hijau 27, 25, 13, kemudian 14. yang biru ini kamera dari Dinas Perhubungan. Oke. Yang ini dari Bali Tower, Pemprov DKI ya. Termasuk ini yang baru bergabung dengan kita juga. Ini kamera pantauan. Ini kawasan SCBD. Ya, ini sebaran kamera SCBD dan beberapa titik lagi. Nah, dengan aplikasi inilah bahasa klasik kami itu adalah kita kurang personil. Dengan pertumbuhan kendaraan yang setiap harinya meningkat, sementara personil kami yang segitu-segitu semakin hari personil kami semakin tenggelam, semakin tidak terlihat. Sebarannya ada. Nah, oleh karena itu dengan sistem seperti ini, personil-personil yang berada pada ruas-ruas jalan yang hijau kami pindahkan, kami geser. Misalnya di sini kan ada titik nih di Kuningan, kemudian di Pancoran ada personil. Kita lihat Pancoran, oh Kuning ini tidak terlalu padat. Tidak padat. Yang padat di mana? Di Jalan Tendian. Kita geser dia ke PT Tendian. Itu yang bisa kita lakukan dari pantauan seperti ini. Sehingga hasil evaluasi 2 bulan ini, Jakarta yang kalau cuaca normal ya, kalau tidak hujan ya, Jakarta yang biasa terurai itu di pukul 21.30 sampai pukul 22. Dengan pantauan seperti ini, kami bisa mengurai Jakarta itu di pukul 20 sampai 20.30 kita sudah bisa urai. Artinya masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing itu 1 jam lebih cepat dari yang kalau tidak hujan. Kalau hujan, nah ini yang tentunya kondisi alam juga ya, kondisi alam. Jadi kalau sekarang hujan itu masyarakat yang harus dihindari bukan hanya daerah yang ada pohonnya. Tidak hanya yang ada pohonnya. Ada istilah baru lagi sekarang, hindari terowongan, hindari kolong layang, karena di sana pasti berkumpul kendaraan roda 2. Oh iya. Itu kalau sudah hujan, roda 2 neduh, Pak. berteduh atau sekedar ganti jaket, numpuk di situ, tertutup hampir sebagian ruas jalan, terjadi perlambatan, sumbatan. Dan jalan layang kita ini kan banyak. Iya. Ya kalau semuanya sudah seperti itu, terkunci. Nah, kita bantu urai pelan-pelan, kita berikan informasi kepada masyarakat, hindari ruas jalan. Belum lagi tambah genangan-genangan. Iya, banjir. Nggak usah genangan-genangan yang di atas 30 cm. Genangan 10 cm saja otomatis mau kendaraan apapun pasti mengurangi kecepatan.
depan mengurangi kecepatan pasti akan menjadi pelambatan yang lain. Itulah kepadatan yang terjadi di wilayah kita. Termasuk juga saya ingat waktu pohon tumbang ya di ASEAN ya di Jakarta. Ya kemarin. MRT, busway juga. Ini bisa kepantau juga Pak? Bisa kita pantau dari sekarang sini. Gimana tuh? Masih... Sekarang sudah normal ya. Sekarang ya? sudah normal. Ini sudah beraktivitas. Kita lihat. Nah kalau ini perlambat kan kemarin TKP di sini nih. Di situ ya. Sisi Mangaraja. Kalau ini kalau kita lihat ini berarti hanya sumbatan ada di traffic light. Ya sangat-sangat normal. Ya sangat-sangat normal. Karena kendaraan traffic light ya. Nah ini. Ini yang dari arah Singamangaraja. Kita lihat sudah sangat normal mengalir. Ini lintasan sirkulasi dan termasuk juga beberapa titik sumber kepadatan itu karena crossingan. Ya beberapa ruas jalan yang memang terus kita kaji, kita evaluasi, kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti contohnya kalau dari pagi dari arah timur mau masuk ke dalam kota itu, crossingan pertama itu yang paling parah di Tegal Parang. Tegal Parang itu ada crossingan yang dari Jalan Tendean, ketemu dengan yang dari keluar tol, Tegal Parang, ketemu sama arteri. Di depannya akan crossingan juga yang mau naik ke Layang sama yang ke bawah, di bawah. Itu akan terjadi crossingan kepadatan. Itu pun sudah kita petakan dan saya pastikan di situ ditempatkan petugas pada jam-jam sibuk. Peak hour. Ya, mohon maaf, ya memang kondisi saat ini kita belum bisa 1 kali 24 jam ada di sana karena dengan aktivitas Jakarta yang tadi kami sampaikan ada aktivitas kegiatan unjuk rasa, aktivitas kegiatan yang banyak sering terjadi di komplek GBK ya. Di sana terkadang ada pameran, ada pertandingan, ada event. Apalagi sepak bola Pak. Wah, itu harus kita atur sehingga personil kami yang tadinya berada pada titik tertentu harus kami geser ke sana kemari untuk bisa mengurai. Moto kami adalah apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, tentu masyarakat tetap harus bisa bergerak. Ya walaupun memang ada perlambatan, ada kepadatan dan itu pasti kita upayakan untuk bisa kita urai. Baik. Rasanya kurang Pak kalau kita cuma ngobrol sebentar seperti ini Pak. Mungkin ada waktu kita ngopi-ngopi lagi Pak sampai kapan suatu hari. Dan menarik Pak Komarudin sampaikan tadi, saya garis bawahi bahwa zero pelanggaran itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil Pak ya. Semoga terjadi ya Pak ya. Itu adalah sebuah impian yang harus kita capai. Amin. Kita harus bisa sama seperti pada saat kita mungkin berada di negara lain yang kok enak ya, kok tertib ya. Nah itu kita bisa lakukan. Oleh karenanya tagline ataupun narasi berbudaya lalu lintas kami balik menjadi lalu lintas yang berbudaya. Siapapun orang yang berada di ruang jalan harus punya budaya. Lalu lintas yang berbudaya. Pak Komarudin, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Polda Metro Jaya sudah berbagi bersama kami dan pemirsa. Satu hal juga yang menjadi kunci adalah mari kita bersama-sama membangun negeri, kerjasama antara masyarakat dan juga petugas kepolisian agar bisa mewujudkan lalu lintas yang lebih baik dan aman. Terima kasih, sampai jumpa.